ketika istilah hacker belum berarti penjahat. Jauh sebelum kata hacker identik dengan peretasan, pencurian data, atau serangan siber, istilah tersebut memiliki cerita yang sangat berbeda. Kisahnya dimulai pada era ketika komputer masih berukuran sangat besar, mahal, dan hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu. Pada tahun 1960-an, komputer belum menjadi barang yang bisa dimiliki masyarakat biasa. Tidak ada laptop. Tidak ada smartphone. Tidak ada internet seperti sekarang. Bahkan komputer yang ada saat itu bisa memenuhi satu ruangan. Namun di sebuah tempat bernama Massachusetts Institute of Technology, atau MIT, muncul sekelompok mahasiswa yang memiliki rasa penasaran luar biasa terhadap mesin-mesin tersebut. Mereka berasal dari komunitas yang dikenal sebagai Tech Model Railroad Club atau TMRC. Awalnya, komunitas ini tidak berhubungan langsung dengan dunia hacking seperti yang kita kenal sekarang. Mereka tertarik pada kereta model, rangkaian listrik, sistem kontrol, dan bagaimana berbagai komponen dapat bekerja bersama. Tetapi sebagian anggotanya memiliki ketertarikan yang jauh lebih besar terhadap teknologi. Mereka ingin mengetahui bagaimana mesin bekerja. Bukan hanya menggunakan sesuatu sesuai petunjuk. Mereka ingin membongkarnya secara konsep. Mencoba. Memodifikasi. Dan menemukan cara yang lebih menarik untuk menggunakannya. Dari lingkungan seperti inilah budaya hacker awal mulai berkembang. Kata hacker pada masa tersebut tidak otomatis berarti kriminal. Hacker lebih dekat dengan seseorang yang suka mengeksplorasi teknologi secara mendalam. Seseorang yang melihat sebuah sistem dan berpikir, bagaimana kalau ini dilakukan dengan cara yang berbeda? Rasa penasaran seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri khas budaya hacker. Ketika komputer mulai tersedia di MIT, rasa penasaran tersebut menemukan tempat baru. Para mahasiswa mulai bereksperimen dengan komputer. Salah satu mesin yang sangat penting dalam sejarah ini adalah PDP-1. Komputer tersebut dibuat oleh Digital Equipment Corporation dan mulai digunakan di MIT pada awal 1960-an. Dibandingkan komputer generasi sebelumnya, PDP-1 terasa sangat menarik bagi para mahasiswa. Mesin ini memungkinkan interaksi yang lebih langsung. Dan para mahasiswa dapat menggunakannya untuk melakukan berbagai eksperimen pemrograman. Mereka tidak hanya ingin menjalankan program yang sudah tersedia. Mereka ingin menciptakan sesuatu sendiri. Mereka membuat program. Mencari cara mempercepat proses. Menemukan trik. Dan mencoba menggunakan komputer dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Salah satu hasil paling terkenal dari budaya tersebut adalah spacewar. Sebuah permainan komputer yang dikembangkan oleh Steve Russell bersama beberapa rekannya pada awal 1960-an. Dua pesawat luar angkasa bertempur di layar. Pemain dapat mengendalikan pesawat. Ada bintang. Ada gravitasi. Dan ada berbagai mekanisme permainan yang membuatnya jauh lebih menarik dibandingkan sekadar demonstrasi teknologi. Spacewar menjadi salah satu contoh awal bagaimana komputer tidak hanya digunakan untuk perhitungan. Komputer juga bisa menjadi media kreativitas. Dan bagi para hacker awal, pemrograman bukan sekadar pekerjaan. Pemrograman adalah bentuk eksplorasi. Mereka ingin mengetahui seberapa jauh sebuah mesin bisa didorong. Jika sebuah program membutuhkan terlalu banyak sumber daya, mereka mencari cara untuk membuatnya lebih efisien. Jika ada batasan sistem, mereka mencari cara untuk memahami batasan tersebut. Semangat inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi budaya hacker. Namun ada satu hal yang penting. Pada masa tersebut, dunia belum mengenal internet seperti sekarang.
Jadi seorang hacker tidak bisa duduk di rumah dan mencoba masuk ke server di negara lain. Komputer masih terpusat. Akses sangat terbatas. Dan sebagian besar eksperimen terjadi di lingkungan universitas atau lembaga penelitian. Karena itu, hacker awal lebih banyak dikenal sebagai orang yang sangat memahami sistem komputer. Mereka mengeksplorasi teknologi karena rasa ingin tahu. Mereka ingin mengetahui bagaimana sesuatu bekerja sampai ke bagian paling dalam. Dan mereka sering menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Budaya tersebut kemudian berkembang. Semakin banyak mahasiswa tertarik pada komputer. Semakin banyak program dibuat. Dan semakin kuat pula gagasan bahwa komputer seharusnya tidak hanya digunakan oleh segelintir orang. Para hacker awal memiliki filosofi bahwa teknologi harus bisa dieksplorasi. Pengetahuan harus dibagikan. Dan sistem harus dipahami, bukan hanya diterima begitu saja. Tentu saja, tidak semua tindakan yang dilakukan komunitas hacker selalu mendapat persetujuan dari pengelola komputer. Beberapa orang mencoba menggunakan sistem dengan cara yang tidak direncanakan. Ada yang mencari celah. Ada yang melewati batas akses. Dan dari sinilah mulai muncul perbedaan antara hacker yang hanya mengeksplorasi sistem dengan orang yang menggunakan kemampuan tersebut untuk melakukan pelanggaran. Perbedaan itu akan menjadi semakin penting ketika komputer mulai terhubung melalui jaringan. Karena begitu komputer bisa berkomunikasi satu sama lain, kemampuan seorang hacker tidak lagi terbatas pada satu mesin. Mereka bisa berinteraksi dengan sistem lain. Mencoba akses, mencari kelemahan, dan akhirnya melakukan sesuatu dari jarak jauh. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita perlu memahami bagaimana budaya hacker berkembang dari laboratorium komputer menuju dunia jaringan. Karena kisah hacker bukan hanya tentang seseorang yang membobol komputer. Ini adalah kisah tentang rasa penasaran manusia terhadap teknologi. Dari mahasiswa yang ingin memahami mesin, menjadi programmer yang menciptakan sesuatu yang baru, hingga akhirnya muncul generasi yang mulai mengeksplorasi jaringan komputer. Dan ketika jaringan mulai berkembang, dunia hacker memasuki babak yang jauh lebih besar. Karena untuk pertama kalinya, sebuah komputer tidak lagi berdiri sendirian. Ia mulai terhubung dengan komputer lain. Dari eksperimen komputer ke dunia pre-hacker. Memasuki tahun 1970-an, dunia komputer mulai berubah. Komputer masih jauh dari bentuk yang kita kenal sekarang. Belum ada laptop. Belum ada smartphone. Dan internet masih menjadi teknologi yang sangat terbatas. Namun jaringan komunikasi mulai berkembang. Telepon menjadi salah satu teknologi komunikasi paling penting pada masa itu. Dan di balik sistem telepon yang terlihat sederhana, ternyata terdapat berbagai mekanisme teknis yang sangat kompleks. Bagi orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, sistem tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Muncullah komunitas yang dikenal sebagai pre-hacker. Pre-hacker adalah orang-orang yang mengeksplorasi sistem telepon, terutama cara kerja jaringan dan sinyal yang digunakan oleh sistem telekomunikasi. Mereka bukan hacker komputer dalam pengertian modern. Tetapi budaya mereka memiliki banyak kesamaan dengan budaya hacker. Mereka ingin memahami sistem. Mereka mencari tahu bagaimana teknologi bekerja. Dan terkadang mereka menemukan cara untuk melakukan sesuatu yang tidak dirancang untuk dilakukan oleh pengguna biasa. Salah satu fenomena paling terkenal dari era tersebut adalah Blue Box. Perangkat ini dapat menghasilkan nada tertentu yang digunakan untuk mengeksplorasi sistem telepon pada masa itu. Salah satu nama yang kemudian terkenal dalam sejarah teknologi karena ketertarikannya pada Blue Box adalah Steve Wozniak. Bersama Steve Jobs,
Wozniak pernah bereksperimen dengan teknologi tersebut ketika mereka masih muda. Bagi mereka, eksperimen itu bukan sekadar tentang telepon. Ada rasa kagum ketika seseorang menyadari bahwa sebuah sistem besar ternyata bisa dipahami hanya dengan mempelajari cara kerjanya. Inilah salah satu karakter yang kemudian menjadi bagian penting dari budaya hacker. Mereka tidak melihat teknologi sebagai sesuatu yang misterius. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dipelajari, dibongkar secara konsep, kemudian dimodifikasi. Tetapi perkembangan teknologi komunikasi juga mulai memperlihatkan sisi lain. Jika seseorang menemukan cara untuk memanipulasi sistem telepon, maka kemampuan tersebut bisa digunakan untuk tujuan yang tidak selalu sah. Disinilah mulai terlihat perbedaan antara eksplorasi teknologi dan penyalahgunaan teknologi. Seseorang bisa memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan tersebut digunakan. Pada saat yang sama, komputer juga mulai masuk ke lingkungan yang lebih luas. Universitas, perusahaan, lembaga penelitian, dan berbagai organisasi mulai menggunakan sistem komputer yang dapat diakses oleh banyak pengguna. Terminal mulai digunakan untuk berinteraksi dengan komputer pusat. Satu mesin bisa melayani banyak pengguna. Dan ketika jumlah pengguna bertambah, kebutuhan untuk mengatur akses juga semakin penting. Namun para pengguna yang penasaran mulai mencoba mencari tahu lebih jauh. Bagaimana sistem bekerja? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang sebenarnya dibatasi? Dan apakah batas tersebut bisa dilewati? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjadi awal dari eksplorasi keamanan komputer. Kemudian datang sebuah perubahan besar. ARPANET, jaringan yang dikembangkan pada akhir 1960-an dan berkembang pada tahun 1970-an ini menjadi salah satu fondasi penting dalam sejarah internet. Komputer dari berbagai lokasi mulai dapat berkomunikasi melalui jaringan. Ini merupakan lompatan besar. Sebelumnya, seorang pengguna terutama berinteraksi dengan komputer yang berada di dekatnya. Sekarang, komputer dapat terhubung dengan komputer lain melalui jaringan. Dunia digital mulai memiliki ruang yang jauh lebih luas. Dan tentu saja, para hacker mulai tertarik. Bagi mereka, jaringan adalah dunia baru untuk dieksplorasi. Mereka ingin memahami bagaimana komputer berkomunikasi, bagaimana data berpindah, bagaimana sistem mengidentifikasi pengguna, dan bagaimana akses diberikan. Pada awal perkembangan jaringan, keamanan belum menjadi perhatian sebesar sekarang. Jumlah komputer masih terbatas. Jumlah pengguna juga tidak banyak. Dan jaringan tersebut terutama digunakan oleh kalangan akademik dan penelitian. Namun semakin banyak sistem terhubung, semakin besar pula potensi munculnya masalah. Jika seseorang bisa terhubung ke komputer dari tempat lain, maka kemungkinan untuk mencoba mengakses sistem dari jarak jauh juga mulai terbuka. Inilah salah satu titik penting dalam sejarah hacker. Kemampuan tidak lagi hanya digunakan di depan satu komputer. Jaringan memberikan kemungkinan baru. Seorang pengguna dapat melakukan eksplorasi tanpa harus berada tepat di depan mesin yang ingin dipelajari. Dan seiring waktu, beberapa orang mulai mencoba mencari kelemahan sistem. Ada yang melakukannya karena rasa penasaran. Ada yang ingin membuktikan kemampuan. Ada pula yang mulai menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Dunia mulai melihat bahwa kemampuan hacking dapat memiliki dua wajah. Di satu sisi, hacker bisa membantu menemukan kelemahan. Mereka bisa menemukan bug. Mereka bisa memperbaiki sistem. Dan mereka bisa menciptakan teknologi baru. Di sisi lain,
Kemampuan yang sama dapat digunakan untuk mencuri informasi atau mendapatkan akses tanpa izin. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan istilah-istilah baru dalam dunia keamanan komputer. Ada hacker yang menggunakan kemampuan mereka untuk membantu. Ada yang berada di wilayah abu-abu. Dan ada yang sengaja melakukan tindakan kriminal. Namun semua itu belum menjadi seperti dunia cybercrime sekarang. Internet masih sangat mudah. Komputer masih mahal. Dan jumlah sistem yang terhubung masih sangat terbatas. Tetapi fondasinya sudah mulai terbentuk. Komputer semakin terhubung. Manusia semakin bergantung pada teknologi. Dan para hacker semakin memahami bahwa sebuah sistem digital bisa memiliki kelemahan. Kemudian memasuki tahun 1980-an, komputer pribadi mulai berkembang pesat. Komputer tidak lagi hanya berada di universitas atau perusahaan besar. Masyarakat mulai bisa memiliki komputer sendiri. Video game berkembang. Software berkembang. Jaringan berkembang. Dan jumlah pengguna komputer meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, dunia mulai mengenal hacker dalam bentuk yang lebih populer. Bukan hanya sebagai programmer yang suka bereksperimen, tetapi sebagai orang yang mampu masuk ke sistem yang seharusnya tidak mereka akses. Media mulai tertarik. Film dan berita mulai menggambarkan hacker sebagai sosok misterius yang mampu melakukan hal-hal luar biasa dengan komputer. Gambaran tersebut kemudian ikut membentuk persepsi masyarakat. Padahal sejarah sebenarnya jauh lebih kompleks. Budaya hacker tidak lahir dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Ia lahir dari rasa ingin tahu. Dari keinginan memahami teknologi. Dari keinginan menemukan cara baru. Namun ketika teknologi semakin kuat, kemampuan tersebut juga semakin berbahaya jika disalahgunakan. Dan inilah yang akan membawa kita menuju bab berikutnya. Karena pada tahun 1980-an dan 1990-an, komputer pribadi serta internet berkembang sangat cepat. Hacker mulai memiliki lebih banyak target. Sistem mulai memiliki lebih banyak celah. Dan untuk pertama kalinya, kemampuan hacking mulai bisa digunakan untuk menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Dari eksperimen di laboratorium menuju dunia digital yang mulai terbuka untuk semua orang. Ketika hacker mulai mengubah dunia digital. Memasuki tahun 1980-an, komputer mengalami perubahan besar. Komputer pribadi mulai semakin populer. Mesin yang sebelumnya hanya ditemukan di universitas, laboratorium, dan perusahaan besar mulai masuk ke rumah-rumah. Harga perangkat semakin terjangkau. Software semakin banyak. Dan orang-orang mulai menemukan berbagai cara baru untuk menggunakan komputer. Di tengah perkembangan tersebut, budaya hacker juga ikut tumbuh. Hacker tidak lagi hanya berada di laboratorium universitas. Mereka mulai muncul di berbagai komunitas komputer. Salah satu tempat yang penting adalah Bulletin Board System atau BBS. BBS memungkinkan pengguna komputer terhubung dengan komputer lain melalui jaringan telepon. Mereka dapat bertukar pesan, membagikan software, berdiskusi, dan bertemu dengan orang-orang lain yang memiliki minat yang sama terhadap teknologi. Bagi komunitas hacker, BBS menjadi semacam tempat berkumpul di dunia digital. Mereka bertukar pengetahuan, membicarakan program, mempelajari sistem, dan terkadang membahas cara kerja jaringan serta keamanan komputer. Namun semakin luas komunitas tersebut, semakin besar pula perbedaan tujuan di antara para penggunanya. Sebagian benar-benar ingin belajar. Sebagian ingin bereksperimen. Sebagian ingin menunjukkan kemampuan.
dan sebagian lainnya mulai menggunakan kemampuan hacking untuk aktivitas ilegal. Perubahan ini membuat masyarakat mulai melihat kata hacker dengan cara yang berbeda. Hacker mulai sering dikaitkan dengan orang yang mencoba masuk ke komputer tanpa izin. Padahal istilah tersebut sebenarnya jauh lebih luas. Tetapi ketika beberapa kasus mulai muncul di media, citra hacker sebagai penjahat komputer semakin kuat. Salah satu kelompok yang terkenal pada era ini adalah 414S. Kelompok tersebut menjadi perhatian setelah beberapa anggotanya berhasil mengakses sejumlah sistem komputer milik institusi dan perusahaan di Amerika Serikat pada awal 1980-an. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kemampuan hacking tidak lagi terbatas pada eksperimen di lingkungan akademik. Komputer yang digunakan organisasi besar juga dapat menjadi target. Dan hal tersebut membuat dunia mulai bertanya. Jika komputer penting dapat diakses dari jarak jauh, seberapa aman sebenarnya sistem komputer kita? Pertanyaan itu semakin penting ketika jaringan komputer terus berkembang. Kemudian muncul perkembangan lain. Internet mulai keluar dari lingkungan penelitian dan akademik. Pengguna semakin banyak. Komputer semakin terhubung. Dan informasi semakin mudah berpindah. Bagi masyarakat, internet membuka dunia baru. Namun bagi hacker, internet juga membuka target baru. Sebuah komputer yang terhubung ke jaringan tidak lagi sepenuhnya berdiri sendiri. Ia memiliki jalur komunikasi dengan dunia luar. Dan setiap jalur komunikasi dapat memiliki risiko. Pada era ini, teknik hacking juga mulai berkembang. Para hacker mempelajari sistem operasi, jaringan, password, program, dan berbagai mekanisme keamanan. Tujuannya berbeda-beda. Ada yang ingin menemukan kelemahan. Ada yang ingin belajar. Ada yang ingin mendapatkan akses. Dan ada yang memang ingin melakukan tindakan kriminal. Karena itulah dunia mulai membedakan antara kemampuan hacking dan tujuan penggunaannya. Seseorang bisa menggunakan keahlian yang sama untuk menemukan kelemahan sebuah sistem dan membantu memperbaikinya. Orang lain bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk mencuri data. Kemampuan teknisnya mungkin sama. Tetapi niat dan tindakannya berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya istilah seperti white hat, black hat, dan grey hat. White hat biasanya digunakan untuk menggambarkan hacker yang bekerja secara etis dan memiliki izin. Black hat merujuk pada pihak yang menggunakan kemampuan hacking untuk tujuan berbahaya atau ilegal. Sementara grey hat berada di wilayah yang lebih abu-abu. Mereka mungkin menemukan atau mengakses sesuatu tanpa izin, tetapi tidak selalu memiliki tujuan kriminal. Konsep tersebut membantu masyarakat memahami bahwa dunia hacker tidak sesederhana, baik, atau jahat. Ada banyak motivasi di balik aktivitas hacking. Namun perkembangan internet juga membawa masalah yang semakin serius. Data mulai menjadi sesuatu yang sangat berharga. Informasi pribadi, password, dokumen perusahaan, data pelanggan, dan informasi keuangan. Semuanya mulai disimpan dalam bentuk digital. Jika dulu pencuri harus mengambil barang secara fisik, sekarang seseorang bisa mencoba mendapatkan informasi tanpa menyentuh benda tersebut. Cukup melalui jaringan. Inilah yang membuat hacking menjadi sangat menarik bagi pelaku kriminal. Risikonya bisa besar, tetapi jangkauannya juga bisa sangat luas. Kemudian muncul berbagai serangan terhadap website dan server. Sebuah layanan dapat dibuat tidak bisa diakses. Sebuah halaman dapat diubah. Data dapat dicuri. Dan sistem dapat terganggu.
Internet yang awalnya dibangun untuk berbagi informasi mulai menjadi medan baru untuk konflik digital. Pada tahun 1990-an, perkembangan internet semakin cepat. World Wide Web membuat internet jauh lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum. Website bermunculan. Mesin pencari berkembang. Email semakin populer. Bisnis mulai masuk ke internet. Dan jumlah pengguna meningkat sangat cepat. Bersamaan dengan itu, hacker mendapatkan dunia baru untuk dieksplorasi. Sistem semakin banyak. Server semakin banyak. Dan celah keamanan mulai memiliki dampak yang lebih besar. Perusahaan akhirnya mulai menyadari bahwa keamanan komputer bukan lagi sekadar masalah teknis. Keamanan menjadi bagian dari bisnis. Satu serangan dapat menyebabkan kerugian finansial. Satu kebocoran dapat merusak reputasi. Dan satu sistem yang tidak aman dapat menjadi pintu masuk menuju jaringan yang lebih besar. Maka muncullah industri keamanan siber yang semakin serius. Firewall berkembang. Antivirus berkembang. Sistem deteksi mulai digunakan. Perusahaan mulai merekrut orang yang pekerjaannya khusus mencari dan mencegah serangan. Hacker juga mulai mendapatkan peran baru. Sebagian justru direkrut untuk membantu perusahaan menemukan kelemahan sebelum ditemukan oleh penyerang. Inilah salah satu perubahan paling menarik dalam sejarah hacking. Orang yang memiliki kemampuan untuk menyerang sistem bisa menjadi orang yang membantu mempertahankan sistem. Hacking tidak lagi selalu dianggap sebagai aktivitas kriminal. Pengetahuan yang sama dapat digunakan untuk membangun pertahanan. Dan dari sinilah profesi ethical hacker mulai berkembang. Mereka mencoba berpikir seperti penyerang. Mencari kelemahan. Menguji sistem. Kemudian memberikan laporan agar kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Namun sementara dunia keamanan berkembang, hacker kriminal juga terus berkembang. Mereka mulai mencari keuntungan, mencuri informasi, menyebarkan malware, mencoba mengambil alih akun, dan melakukan berbagai bentuk kejahatan digital. Perkembangan ini membawa kita ke era modern. Hari ini, hacker tidak perlu berada di ruangan yang sama dengan komputer target. Mereka dapat berada ribuan kilometer jauhnya. Targetnya bisa sebuah komputer pribadi, sebuah perusahaan, bank, rumah sakit, bahkan infrastruktur penting. Dan serangan bisa terjadi kapan saja. Kisah hacker yang awalnya berawal dari rasa penasaran terhadap komputer akhirnya berkembang menjadi sebuah dunia yang sangat kompleks. Ada peneliti keamanan. Ada ethical hacker. Ada bug hunter. Ada cyberkriminal. Dan ada kelompok yang memiliki kemampuan serta sumber daya sangat besar. Namun semua itu berawal dari satu hal sederhana. Rasa ingin tahu terhadap teknologi. Dan sekarang kita memasuki bab terakhir. Karena di era modern, hacker tidak lagi hanya berhadapan dengan komputer. Mereka berhadapan dengan cloud, smartphone, AI, dan miliaran perangkat yang terhubung ke internet. Pertanyaannya sekarang, seperti apa wajah hacker di masa depan? Hacker modern, AI, dan masa depan dunia digital. Dari laboratorium komputer di tahun 1960-an hingga dunia internet modern, perjalanan hacker telah berubah sangat jauh. Dulu, hacker adalah orang yang penasaran terhadap sebuah mesin. Mereka ingin mengetahui bagaimana komputer bekerja. Mereka mencoba membuat program, mencari cara yang lebih efisien, dan terkadang menemukan kemampuan baru yang bahkan belum terpikirkan sebelumnya. Sekarang, dunia hacker jauh lebih kompleks.
Komputer bukan lagi mesin yang berdiri sendiri. Kita hidup dalam dunia yang saling terhubung. Smartphone, server, cloud, kamera, kendaraan, perangkat rumah pintar, bahkan berbagai mesin industri. Semuanya dapat terhubung ke jaringan. Artinya, jumlah target yang mungkin menjadi sasaran juga semakin besar. Seorang hacker modern tidak selalu membutuhkan akses fisik ke sebuah komputer. Mereka dapat mencoba menyerang melalui internet, mencari kelemahan pada aplikasi, mencoba mendapatkan akses ke akun, atau memanfaatkan kesalahan manusia. Dan salah satu target paling berharga saat ini adalah data. Data pribadi, informasi keuangan, dokumen perusahaan, password, email, data pelanggan. Semakin banyak kehidupan manusia berpindah ke dunia digital, semakin tinggi pula nilai data tersebut. Karena itu, hacking telah berkembang menjadi industri yang sangat besar. Di satu sisi terdapat kelompok kriminal yang mencoba mendapatkan keuntungan. Di sisi lain ada perusahaan keamanan yang berusaha melindungi sistem. Dan di antara keduanya terdapat para ethical hacker. Ethical hacker menggunakan kemampuan yang sama untuk tujuan berbeda. Mereka mencari kelemahan dengan izin, menguji sistem, mencoba menemukan celah sebelum penyerang menemukannya. Jika menemukan masalah, mereka melaporkannya agar dapat diperbaiki. Bahkan banyak perusahaan teknologi sekarang menyediakan program bug bounty. Orang yang menemukan kelemahan keamanan secara bertanggung jawab bisa mendapatkan penghargaan. Ini menunjukkan bagaimana dunia telah berubah. Kemampuan hacking yang dulu sering dianggap mencurigakan sekarang dapat menjadi profesi. Seorang hacker bisa bekerja sebagai penetration tester, security researcher, cybersecurity analyst, incident responder, atau berbagai profesi keamanan lainnya. Namun ancaman juga terus berkembang. Salah satu perubahan terbesar adalah munculnya cloud computing. Dulu data perusahaan mungkin disimpan pada server yang berada di dalam gedung. Sekarang data dapat berada di pusat data yang lokasinya jauh. Aplikasi juga bisa berjalan melalui cloud. Karyawan dapat mengakses sistem dari berbagai tempat. Ini memberikan fleksibilitas luar biasa. Tetapi juga menciptakan tantangan keamanan baru. Penyerang tidak hanya mencari kelemahan komputer. Mereka bisa mencari kesalahan konfigurasi, mencari akun yang memiliki akses terlalu besar, mencoba mencuri kredensial, atau memanfaatkan kelemahan aplikasi. Kemudian muncul smartphone. Saat ini hampir setiap orang membawa komputer kecil di dalam saku. Smartphone menyimpan foto, pesan, kontak, dokumen, akun, informasi keuangan, dan berbagai data pribadi lainnya. Jika perangkat tersebut berhasil dikuasai, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu keamanan smartphone menjadi bagian penting dari keamanan digital modern. Kemudian datang teknologi yang mungkin akan mengubah permainan sekali lagi. Kecerdasan buatan. AI dapat membantu perusahaan mendeteksi ancaman. Sistem dapat menganalisis aktivitas jaringan dalam jumlah besar, mencari pola yang mencurigakan, dan memberikan peringatan ketika sesuatu terlihat tidak normal. Tetapi AI juga dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Mereka dapat menggunakan teknologi otomatisasi untuk membuat serangan lebih cepat. Pesan penipuan dapat dibuat lebih meyakinkan. Konten palsu dapat dibuat semakin sulit dibedakan. Dan serangan dapat menjadi lebih personal.
ini berarti dunia keamanan siber memasuki perlombaan baru. AI melawan AI. Teknologi digunakan untuk menyerang. Teknologi yang sama digunakan untuk bertahan. Namun satu hal tidak berubah. Manusia tetap menjadi faktor penting. Sebuah sistem mungkin memiliki keamanan yang sangat kuat. Tetapi jika seseorang memberikan password kepada penipu, sistem tersebut tetap bisa ditembus. Karena itu keamanan digital bukan hanya soal teknologi. Ini juga tentang kebiasaan, kesadaran, dan kemampuan mengenali ancaman. Kita harus berhati-hati terhadap email mencurigakan, tautan yang tidak dikenal, permintaan informasi pribadi, aplikasi yang tidak jelas asalnya, dan berbagai bentuk penipuan digital. Karena semakin canggih teknologi, semakin canggih pula cara seseorang mencoba menipu kita. Lalu bagaimana masa depan hacker? Kemungkinan besar mereka akan semakin bergantung pada otomatisasi, AI, cloud, dan perangkat yang saling terhubung. Tetapi di sisi lain, para defender juga akan menggunakan teknologi yang sama. AI akan membantu mendeteksi ancaman. Sistem keamanan akan semakin otomatis. Identitas digital akan semakin kuat. Dan perusahaan akan semakin serius melindungi data. Perlombaan tersebut tidak akan pernah benar-benar selesai. Ketika satu celah ditutup, penyerang mencari celah lain. Ketika sistem diperkuat, teknik serangan berubah. Ketika teknologi baru muncul pula ancaman baru. Itulah sebabnya sejarah hacker sebenarnya bukan hanya cerita tentang orang yang membobol komputer. Ini adalah cerita tentang rasa ingin tahu manusia terhadap teknologi. Dari mahasiswa yang bereksperimen dengan komputer di MIT, hingga komunitas pre-hacker yang mengeksplorasi sistem telepon. Dari jaringan komputer awal, hingga internet global. Dari hacker yang bekerja sendiri, hingga perusahaan keamanan siber dengan sistem pertahanan yang sangat kompleks. Perjalanan tersebut menunjukkan bagaimana sebuah kemampuan dapat memiliki dua sisi. Bisa digunakan untuk merusak, tetapi juga bisa digunakan untuk melindungi. Bisa digunakan untuk mencuri, tetapi juga bisa digunakan untuk menemukan kelemahan sebelum penjahat menemukannya. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sejarah hacker. Teknologi tidak menentukan apakah seseorang akan menjadi baik atau buruk. Yang menentukan adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan. Hacker pertama mungkin hanya ingin memahami sebuah mesin. Mereka ingin tahu apa yang bisa dilakukan komputer. Mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Rasa penasaran itulah yang kemudian ikut melahirkan budaya komputer yang sangat berpengaruh. Tanpa rasa penasaran tersebut, mungkin perkembangan software dan komputer tidak akan berjalan dengan cara yang sama. Namun dunia juga belajar bahwa kemampuan besar membutuhkan tanggung jawab besar. Karena ketika teknologi semakin kuat, kesalahan kecil pun bisa memiliki dampak yang besar. Dan sekarang, kita memasuki era di mana hampir seluruh kehidupan manusia terhubung secara digital. Karena itu, memahami sejarah hacker bukan hanya tentang masa lalu. Ini juga tentang memahami dunia yang kita tinggali sekarang. Dunia di mana satu akun bisa menyimpan identitas kita. Satu perangkat bisa menyimpan kehidupan pribadi kita. Dan satu kelemahan keamanan bisa memberikan akses ke data yang sangat berharga. Dari komputer sebesar ruangan, hingga komputer kecil di dalam smartphone. Dari eksperimen mahasiswa, hingga perang siber. Perjalanan hacker telah berkembang selama puluhan tahun. Dan kisah ini masih jauh dari selesai.
Karena teknologi berikutnya mungkin akan menciptakan bentuk hacking yang bahkan belum bisa kita bayangkan hari ini. Kalau kamu menikmati perjalanan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita teknologi berikutnya. Tekan like kalau kamu suka pembahasan sejarah komputer dan teknologi. Dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang mengetahui bagaimana dunia digital yang kita gunakan sekarang sebenarnya terbentuk dari perjalanan panjang. Masih banyak kisah teknologi yang menarik untuk dibahas. Dari komputer pertama, internet, virus komputer, cloud computing, AI, hingga teknologi masa depan. Terima kasih sudah mengikuti kisah hacker pertama dalam sejarah sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena terkadang, untuk memahami masa depan teknologi, kita harus kembali melihat bagaimana semuanya dimulai.